Aplikasi turunan, persamaan garis singgung kurva, maksimum atau minimum. Matematika terapan 1, Asti Vika Wulandari dengan NIM 2201032042. Aplikasi turunan yang akan kita bahas adalah persamaan garis singgung dan nilai maksimum dan minimum. Masuk ke materi yang pertama, yaitu persamaan garis singgung. Persamaan garis lurus. Jika diketahui satu titik x1, y1 dan gradien m, maka persamaan garisnya adalah y dikurang y1 sama dengan m x kurang x1. Jika diketahui dua titik x1, y1 dan x2, y2, maka persamaan garisnya adalah y kurang y1 per y2 kurang y1 sama dengan x kurang x1 per x2 kurang x1. Perhatikan gambar grafik fungsi y f(x). Gradien garis singgung kurva y f(x) di titik a, fa, m sama dengan dy per dx kali a sama dengan f aksen a. Persamaan garis singgung kurva di titik a, fa, y kurang y1 sama dengan m x kurang x1 atau y kurang fa sama dengan f aksen a x kurang a. Jika diperlukan, kita juga dapat mencari garis normal di a, fa yang didefinisikan garis yang melalui a, fa dan tegak lurus terhadap garis singgung di titik a, fa sehingga kemiringan garis normal sama dengan min 1 per kemiringan garis singgung. Contoh soal. Seorang siswa sedang melakukan pengujian besarnya tegangan dari beberapa sumber dengan menggunakan alat ukur avometer. Kemudian siswa tersebut akan membuat laporan terhadap praktikum tadi. Memudahkannya dalam membuat laporan tersebut, siswa tadi membuat kurva dengan fungsi f(x) sin x kuadrat dikurang 9 di titik berbasis 3. Tentukan persamaan garis singgung kurva tersebut. Dapat kita tulis fungsi yang didapatkan siswa tadi. f(x) sama dengan sin x kuadrat dikurang 9. Kita ganti nilai x dengan titik yang berbasis 3 tadi, dapat ditulis dengan f3 sama dengan sin 3 kuadrat dikurang 9 sin 9 kurang 9. Sin 9 kurang 9 sama dengan sin 0. f(x) sama dengan 0. Kemudian kita dapat mencari gradien garis m merupakan turunan f(x) tadi. Dapat dituliskan f aksen x sama dengan m, f(x) sama dengan sin x kuadrat dikurang 9. Dengan turunan f aksen x sama dengan 2x cos x kuadrat dikurang 9. Kita ganti nilai x dengan titik yang berbasis 3. f3 sama dengan 2 kali 3 kali cos 3 kuadrat dikurang 9. Kita dapatkan hasil 6 cos 0. 6 cos 0 bernilai 1. 6 kali 1 sama dengan 6. Jadi kita dapatkan nilai f(x)-nya gradien m-nya tadi yaitu 6. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus persamaan. Dapat kita tulis y kurang y1 sama dengan m x kurang x1. Jadi y kurang 0 sama dengan 6 x kurang 3. Kita kalikan ke dalam 6
6 kali X sama dengan 6X kurang 3. 6 kali 3 sama dengan 18. Jadi nilai Y sama dengan 6X kurang 18. Jadi didapatkan nilai Y 6X kurang 18. Kita masuk materi selanjutnya, yaitu nilai maksimum dan minimum. Suatu nilai dikatakan nilai ekstrem apabila nilai tersebut merupakan nilai maksimum dan minimum. Nilai ekstrem terjadi pada titik kritis. Titik kritis adalah titik dalam asal suatu fungsi, yaitu titik selang, titik stasioner, dan titik singular. Titik selang adalah batas dari sebuah daerah asal suatu fungsi selang tertutup. Titik stasioner adalah titik yang membuat turunan dari suatu fungsi sama dengan 0. Titik singular adalah titik yang membuat turunan dari suatu fungsi tidak ada nilainya. Jadi dapat kita simpulkan nilai ekstrem terjadi pada titik kritis. Contoh soal. Sebuah persamaan instalasi rumah diselesaikan dalam hari dengan biaya per hari 3X kurang 600 tambah 140 per X. Berapa hari waktu yang dipergunakan agar biaya proyek tersebut minimum? Dapat kita tuliskan persamaannya, yaitu Fx sama dengan X kali 3X kurang 600 tambah 140 per X. Dengan turunan 3X kuadrat kurang 600 tambah 140. Kemudian kita cari nilai X, yaitu F aksen X sama dengan 6X kurang 600, 6X sama dengan 600, X sama dengan 600 per 6, X sama dengan 100. Jadi kita dapatkan nilai X 100. Waktu yang dipergunakan agar biaya tersebut minimum adalah 100. Contoh soal kedua, yaitu tentukan nilai maksimum kuat arus jika diketahui persamaan muatannya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X dengan interval tertutup min 1 dan 2. Jawabannya yaitu dapat kita tuliskan Y sama dengan X kuadrat dikurang 6 dengan turunan Y aksen sama dengan 2X kurang 6. Kemudian kita cari titik stasionernya F aksen X sama dengan 0. Y aksen sama dengan 2X kurang 6. 2X kurang 6 sama dengan 0. 2X sama dengan 6. X sama dengan 6 per 2. X sama dengan 3. Kemudian dimasukkan dalam persamaan Y, yaitu Y min 1 sama dengan min 1 kuadrat dikurang 6 min 1. Jadi kita dapatkan min 1 kuadrat sama dengan 1, 6 kali min 1 sama dengan 6. 1 tambah 6 sama dengan 7. Y 0 sama dengan 0 kuadrat dikurang 6 kali 0 sama dengan 0. Y 1 sama dengan 1 kuadrat dikurang 6 kali 1. Kita dapatkan hasil 1 kuadrat sama dengan 1 min 6 kali 1 sama dengan 6. 1 dikurang 6 sama dengan min 5. Y2 sama dengan 2 kuadrat dikurang 6 kali 2. 2 kuadrat sama dengan 4. 6 kali 2 sama dengan 12. Jadi 4 kurang 12 sama dengan min 8. Jadi kita dapatkan nilai maksimum 7 pada titik Y sama dengan min 1.